Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang patah hati. Waduh, saya merasakan energinya dimana inginkan kamu, ingin memilikimu, tetapi ternyata tak bisa karena ya situasi dan lain hal. Kira-kira bagaimana? Lebih jelasnya nanti kita lihat dari koneksi energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana koneksi dari dirimu untuknya atau dirinya untukmu, energinya bisa terbolak terbalik ya. Kamu menyesuaikan tentang patah hati. Waduh, ini bicara patah hati nih ya. Energinya loyo, lemes, nggak bergairah, nggak punya tenaga karena cinta tak tersambut, cinta tak terbalaskan. Wow, di sini ada Ten of Wands, dia pergi meninggalkan. Kenapa? Karena merasa tidak diinginkan dan terabaikan. Waduh, banyak yang menarik diri. Ini dia merasa bahwa mungkin kondisi saya tidak memungkinkan karena mungkin terkoneksi dengan mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin ada latar belakang yang membuat dia tidak nyaman ya. Akhirnya ya kamu menarik diri, dia pun menarik diri. Ataupun di sini ini kalau orang baru ya, dia melihat bahwa kamu terlalu tinggi ya, mungkin dari segi pendidikan, penghasilan, kasta, ataupun dari latar belakang dirinya yang mungkin sudah mempunyai anak ataupun masa lalu yang kelam sehingga membuat dia tidak berani untuk mengatakan cinta kepadamu. Walaupun mungkin dia tahu bahwa kamu pun mungkin sayang samanya ya, sama seperti dia menyayangimu, tetapi kayaknya ke depan nih pasti ada banyak masalah dan dia tidak mau drama ataupun dia tuh mau mencari yang serius dan tidak mau terluka lagi karena cinta. Saya merasakan energinya di sini juga ya, dia memandangimu dari kejauhan ya, rindunya berat sekali. Di sini ada The Emperor ya. Tetapi ya dia tahu bahwa kondisi ini tidak bisa dipaksakan, cinta pun tidak bisa dipaksakan ya. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan ya, dia nggak bisa menjadi pihak ketiga atau penghancur rumah tangga orang gitu kan, atau perebut laki orang, perebut bini orang, nggak bisa ya. Dia mau memang betul-betul cintanya murni untukmu dan kamu pun murni untuknya, dan tidak ada yang terluka karena cinta kalian ya. Sehingga dia memilih mundur, hanya bisa memandangmu dari kejauhan. Kalaupun ini orang baru belum mengutarakan cinta ya, dia tahu bahwa perbedaan ini sangat signifikan. Ujung-ujungnya nanti kamu terima juga pasti akan berat, mungkin di kamu atau dirinya, dan ya takut nanti pisah karena keadaan.
dan bisa pas lagi sayang-sayangnya dia takut seperti gitu. Mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa tadi ya, restu orang tua dan kasta ya, penghasilan, ataupun mungkin kondisinya masa lalu dia ya, mungkin dia udah punya latar belakang yang kurang bagus, peminum, pemabuk ya, ini contoh ya. Ya setidaknya orang tua tidak setuju, ataupun mungkin dari latar belakang pendidikan dia cuma tamatan SD, SMP, SMA, sedangkan mungkin kamu S1, S2, S3, ini contoh. Atau terpaut usia yang sangat signifikan ya, mungkin ceweknya lebih tua atau cowoknya tua sekali, lebih tua sekali gitu ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan. Ataupun dari segi penghasilan, wanita lebih up, takut nanti laki-lakinya bilang mau kondo atau numpang hidup, ataupun sebaliknya ya, bicara duit ya. Laki-laki ini takut nanti bilang, nanti saya nikah karena kamu punya duit, jadi saya dicap perempuan matre ya, apalagi saya ini miskin ya. Pasti banyak wanita-wanita di sana yang nyosor-nyosor, yang lebih cantik, lebih seksi ya. Nah ini dia ya diam aja ya, dia mengagumi. Kalau di sini bicara tentang energi mantan, ada beberapa yang ingin kembali, tetapi ya dia melihat bahwa kayaknya memang tidak bisa ya, karena kamu sudah menutup diri untuk energi mantan, dimana pernah ada dia mengkhianatimu sehingga kamu tidak memberikan respon positif lagi atau bersilaturahmi ataupun apapun ya keadaannya, dimana ya pokoknya intinya enggak untuk tidak untuk laki-laki atau wanita pengkhianat. Nah ini bicara tentang dibilangnya dirinya patah hati ya, karena dia merasa bahwa dia masih inginkan kamu tapi kamu sudah nggak menginginkannya, walaupun mungkin kondisinya pernah dia berkhianat. Dia tahu bahwa, atau dia sadar bahwa ternyata kamulah yang terbaik dari yang terbaik, walaupun dia sudah mempunyai penggantimu, tetapi kamulah yang masih ingin yang mana hatinya inginkan saat ini adalah kamu. Energinya ya udah, kenapa gitu kan, seolah-olah masih mau mempermainkan perasaan. Di sini dia melihatmu bahagia ya, dia juga ingin kamu bahagia. Dan dia akan bahagia kalau bersamamu gitu. Dia mau kamu bahagia bersamanya dan dia bahagia bersamamu. Tetapi kok kondisinya sekarang kok loyo gitu, lemes, nggak ada bahagia-bahagianya. Ya, kenapa? Karena cintaku ditolak, cintaku atau ya bukan ditolak juga, tetapi dirinya belum bisa mengungkapkan yang sebenarnya, perasaan sebenarnya bahwa dia menginginkanmu ya. Ingin milikimu tetapi tidak bisa ya, karena kamu mungkin sudah mempunyai pasangan, atau tadi ya kasta dan restu orang tua, perbedaan agama, sehingga dia diam ya, akhirnya menyerah sebelum berjuang. Waduh, ini di sini juga ada yang ini ya, milik orang ya, mungkin orang baru, tetapi dia tahu bahwa waduh, dia sudah saya suka, sudah cocok, ujung-ujungnya milik orang, belum cerai ya. Memang dia punya masalah dengan suaminya atau istrinya, tapi kan tetap aja dia belum cerai, berarti masih milik suami atau istrinya. Saya di sini hanya pelampiasan mungkin, ataukah hanya sekedar kalau dibilang sekedar hanya untuk pelampiasan atau kesepian ataukah persinggahan saja, padahal diriku memang betul-betul inginkanmu, diriku betul-betul mau kamu. Nah ini ya, dia langsung drop, bahkan mungkin dia nggak ada nafsu makan, dia sakit ya, ini ada sakit kepala, radang ya, terus juga dia asam lambung ya, karena apa? Pikiran ya, kerja nggak beres, rezeki seret ya, karena apa? Pikiran, karena apa? Patah hati, karena nggak mood. Ya tadi sumber tenaganya kan kamu, tapi ternyata pada saat sudah kesini-sini kok ternyata kamu sudah ada yang memiliki, atau wah ternyata kita ini banyak yang beda ya. Jadi ya bingung lagi ya, apalagi kalau latar belakang dirinya macam-macam. Dan di sini ada beberapa yang mungkin kalau ini energinya di kamu pertama suka sama dia gitu, wah dia ini laki-laki atau wanita yang lajang, tiba-tiba dia cerita tentang latar belakang, mungkin dia sudah janda atau dia sudah duda, atau kalau laki-laki ini dia tidak
dia pernah mempunyai anak di luar nikah ya. Anak di luar nikah dalam artian dia nggak bertanggung jawab pada anaknya ya. Jadi ya menelantarkan anak gitu. Dia tidak nikah tapi punya anak gitu ya, tidak bertanggung jawab. Jadi kamu menurunkan levelnya gitu ya, kayak macam nilainya 10 ya, wah ini kayaknya nih nggak cocok nih ya. Belum lagi dia cerita-cerita bahwa wah saya ini playboy, wah saya ini playgirl. Jadi kamu tambah turun lagi nilainya. Waduh, ujung-ujungnya nanti saya korban berikutnya nih ya. Jadi malah kamu yang mengundurkan diri, saya lihat tuh dimana muka kamu tuh kayak dua gitu ya, dimana oke, saya eh ya saya suka kamu tapi hatiku kayaknya menolak gitu. Jadi setengah setengah mukanya pro dengan kamu, yang satunya pakai logika, di mana saya menolak. Kenapa? Takutnya nanti saya korban berikutnya dari eh, orang-orang seperti dulu kamu bikin gitu. Nah ini karena ada trauma dan luka batin ya, dimana tidak mau terkoneksi dengan orang-orang atau masa lalu dia yang kelam, walaupun mungkin dia sudah berubah, tapi takut ya jangan sampai nanti terulang lagi. Hari ini dia berubah, besok kambuh lagi, apalagi kalau mungkin terkoneksi dengan obat-obatan, terkoneksi dengan pergaulan bebas, seks bebas, ataupun judol, ataupun pinjol ya, selingkuh ya. Nah ini jadi ya, itu masa lalu dia yang kelam. Apakah dia sudah berubah? Kamu merasa lagi bertanya pada diri, kayaknya itu cuman tipu aja deh, karena memang belum dapatkan saya aja ya, masih penasaran sama saya, dia berubah. Nanti ujung-ujungnya kalau udah bosan juga dengan saya, kembali lagi kok ke habitatnya, ke sifat aslinya. Nah ini jadi lebih ingin udah deh saya pusing, stres ya. Jadi ada yang mengalihkan ke kerja biar jangan fokus ke kamunya ya, atau kamu yang nggak fokus ke dirinya gitu. Tetapi ya itu tetap aja ya, di sela-sela luang ya, waktu luang tetap lagi memikirkan dia lagi ngapain ya, kok dia nggak WA ya, kok dia sekarang lagi bikin apa ya, aku rindu, kamu rindu aku tidak. Nah ini ada banyak dia bertanya-tanya ya, ataupun kamu yang bertanya-tanya kondisinya bagaimana, walaupun sudah menyibukkan diri ya, sudah fokus ke sana ke sini gitu ya, tetapi tetap aja nanti kembali lagi fokus ke dirinya, lihat HP, lihat scroll TikTok atau sosmed dia. Lagi ngapain ya, dia bahagia nggak di sana ya, aku rindu, kamu yang datang dong ke aku, perjuangkan aku dong ya. Ini sini ada yang jual-jual mahal juga ya, dimana dia butuh tapi diingin diperjuangkan ya, padahal dia yang butuh, baru bikin jual-jual mahal seolah-olah tidak butuh. Dan lucunya di sini saya merasakan energinya tuh, bahwa macam contoh nih, wanita jual-jual mahal, padahal wanita ingin laki-lakinya berjuang gitu kan. Tapi dari sisi laki-laki merasa bahwa wah, wanitanya nggak suka nih, karena dia cuek, dia jual mahal, bukan jual mahal, dari versi prianya merasa bahwa sisi feminim dia itu apa, si feminim ini ya, atau wanita ini, ada juga yang laki-laki feminim ya, jadi kamu bisa menyesuaikan, tapi karena energinya banyak wanita, jadi saya ambil wanita ya. Contohnya wanita ini, si A ini nggak suka saya karena dia diam, dia pasif, padahal kemarin dia murah senyum, tapi saya sudah jujur tentang keadaanku, langsung dia pasif ya, berarti memang dia tidak menginginkanku, dia tidak suka lagi pada aku. Padahal sebenarnya wanita ini pasif karena dia mau cowoknya ini memperlihatkan bahwa oh, kamu betul-betul menginginkanku dari perjuangan gitu. Nah ini ada diskomunikasi, akhirnya ujung-ujungnya diam-diam baik, hubungan renggang ya. Di situ akhirnya dua-duanya pusing sendiri, dua-duanya kesepian, dua-duanya stres sendiri karena diam tuh, ada Nine of Swords ya, akhirnya patah hati, dua-duanya patah hati, sama-sama sayang, sama-sama cinta, tapi diskomunikasi dan akhirnya diam, sama-sama saling pergi, sama-sama saling meninggalkan. Dia lagi tunggu kamu perjuangin aku dong. Ini juga ada laki-laki yang seperti gitu ya. Ayo si wanita, si A gini ya, wanitanya namanya si A contoh gitu ya. Si A, kamu kejar-kejar aku dong ya, bahwa berikan aku kisi-kisi bahwa memang kamu menginginkanku, biar aku juga up begitu ya, untuk ke kamunya. Kamu mau tidak dengan aku, dengan kondisiku yang kiri begini ya, kondisiku yang burikan, kondisiku yang lagi nggak stabil dalam hal apapun ya. Kamu mau tidak ya, saya juga nggak bisa paksa dengan kondisiku yang sangat tragis ya, seolah-olah kayak gitu ya. Kamu mau tidak gitu. Tapi si wanita merasa bahwa aduh, saya nih cinta tapi saya nggak mau, nanti saya ikut kere lagi ya, kamu numpang hidup lagi. Ini kalau seandainya dapat laki-laki kere ya, laki-laki mau kondo lagi, aduh pusing ya. Jadi ini ada beberapa yang aduh dah,
Kok bisa begitu ya? Kok nggak terkoneksi dengan laki-laki kaya ya? Kok nggak terkoneksi dengan orang-orang baik-baik ya? Kok kondisinya dengan orang-orang yang bikin bikin pusing terus ya? Jadi lebih banyak diam dan ya sudah deh, mendingan sendiri ya. Saya ingin sendiri aja, walaupun sebenarnya sakit ya, walaupun sebenarnya rindu ya, tapi bersamamu kayak energinya habis gitu ya. Jadi lebih baik ya sudah, saya sendiri aja di sini ya. Dia menginginkanmu sebenarnya, tapi ya situasi dan kondisi tidak memungkinkan, dan ada trauma dari dan luka batin dari dirinya atau dirimu yang mana tidak mengizinkan orang-orang yang negatif masuk dalam hidupmu, di mana ya kamu sudah capek untuk membagi energi, di mana kamu ingin diperjuangkan. Jadi ya kamu hanya bisa menunggu, pasrah menunggu ya. Siapa yang mau berjuang untukmu ya dari bukti nyata, bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada tindakan nyata dan betul-betul ditunjukkan depan matamu. Artinya kamu betul-betul yakin bahwa memang cintanya lebih besar dari dirimu. Karena ada beberapa yang saya lihat kondisinya kamu berjuang untuk cinta, di mana kamu cintamu lebih besar dari dirinya gitu. Ujung-ujungnya dia mempermainkan, ujung-ujungnya dia memanfaatkan, ujung-ujungnya dia ada pengkhianatan. Jadi sekarang kamu lebih memilih untuk mendapatkan sosok wanita atau pria yang betul-betul cintanya lebih besar dari dirimu, di mana dari sisi perjuangan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul menginginkan dirimu, memperjuangkan dirimu sampai akhir, bukan hanya sementara persinggahan dan akhirnya menjadi yang kedua ya, bukan prioritas ya, tetapi sebagai backingan ya, dimana ya dia mau diprioritaskan, bukan sekedar hanya untuk kesepian doang atau persinggahan. Nah gitu ya kondisinya ya, yang mana dia inginkan kamu sebenarnya, tapi situasi dan kondisi kok begitu berat, rumit ya saat ini. Apalagi yang sudah punya anak ya, bingung, aduh nanti saya bisa tidak nih si dia menerima anakku gitu ya, menyayangi anakku tidak ya, terus dia betul-betul bertanggung jawab tidak gitu. Ataupun mungkin betul nanti dia mau menikahiku, jangan cuma pacar-pacar doang ya. Ataupun ya sudah, nanti bagaimana lagi, sudah oke semuanya ya orang tua, gimana lagi ya. Ini banyak pikiran yang bikin mumet, pusing, stres ya. Jadi ya sudah deh, saya sendiri aja, tenangkan diri, ketimbang terkoneksi dengan orang-orang bikin pusing ya, ujung-ujungnya sakit, ujung-ujungnya nggak bisa tidur, terus rezeki juga seret gara-gara energi habis untuk mikirin dia aja, nggak konsentrasi, bahkan ada masalah dengan partner atau orang-orang di sekeliling ya, karena ya itu energi negatif ada dalam diri ya. Jadi lebih ya sudah deh, kalau memang kamu mau berjuang untukku, silahkan ya, aku akan berikan kesempatan untuk menimbang semua itu. Tetapi kalau kamu sendiri sudah 50%, ibaratkan tadi ya, di tengah-tengah, tambah kamu nggak berjuang, ya sudah nilaimu turun lagi di 20% atau ya 10% aja ya. Jadi sekarang ya kamu harus bisa lebih up gitu. Dari mana? Sisi tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan. Dia lagi menunggu saat ini ya, dia hanya diam duduk ya, bukan berarti tidak menginginkanmu, tapi dia lagi menunggu kamu hadir di hidupnya, memperjuangkan cintamu dan menjemput cintanya. Waduh ya. Jadi dia diam bukan berarti tidak ingin ya, tetapi dia menginginkan. Sebenarnya dia inginkan kamu, tapi dia mau lihat dulu ya, kamu berjuang untuknya, benar-benar inginkan dia sepenuh hati ataukah bagaimana ya. Karena ya kalau mau dibilang tanpa perbuatan ya, dia nggak akan percaya bahwa memang betul-betul kamu mencintainya. Jadi buktikan dengan usaha ya. Nah itu sih yang saya lihat untuk kondisi saat ini ya. Dia tidak bisa memilikimu dan dia sangat sedih saat ini karena kamu jauh dari dirinya. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk lebih jelasnya dari koneksi inisial dan zodiaknya, biar kamu tahu bahwa dirinya lah yang terkoneksi dari readingan ini, kita lihat untuk koneksi inisial dulu. Loyo ya, langsung lemes ya. Saya baca energinya lemes sekali ya, kayak aduh patah hati nih, betul-betul menguras energi. Wah, mungkin ibaratkan kamu udah capek untuk berlinangan air mata, udah ikhlas tapi nggak sepenuhnya ikhlas ya, masih mikir-mikir untuk dan berharap dia kembali memperjuangkanmu.
Oke, kita lihat untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf P, ada huruf R, ya, ada huruf C, ada W, T, O, B, A, H, G, S, K, X, L, Z, D, Y, N, dan V. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, saya sudah menarik energinya, di mana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada zodiak Aries, ada Leo, ada Taurus, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Aquarius, dan bintang Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, penuh sukacita, dan terkoneksi dengan orang-orang yang benar-benar mencintaimu tulus apa adanya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.